Jadi, eee, i ini adalah kanker payudara. Kanker payudara adalah kanker yang berasal dari kelenjar, saluran, dan jaringan penunjangnya. Tidak termasuk kulit payudara dan merupakan salah satu kanker terbanyak pada perempuan, selain kanker leher rahim. Jadi kanker payudara ini salah satu kanker yang terbanyak pada perempuan. Nah, ini yang tadi, Didi Gan bilang, ada stage, nanti akan ada yang, memberikan testimoni atau kesaksiannya. Ini ada stage 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi ini adalah, eee, gambaran stage tiap kalau kanker payudara. Nah, ini bagaimana dengan keadaan di Indonesia? Sebentar ya, mohon untuk tidak mencoret-coret ya Bapak Ibu. Oke, jadi dari sini akan terlihat bahwa, kasus kanker yang terbanyak adalah payudara. Kalau Bapak Ibu bisa lihat dari sini, kanker yang terbanyak itu di Indonesia adalah payudara. Terus baru kanker serviks, kanker, usus besar, dan sebagainya gitu. Jadi ini kejadian kanker yang ada di Indonesia pada tahun 2018. Nah, apa penyebabnya terjadi kanker payudara? Penyebabnya banyak ya Bapak Ibu ya. Eee, Biasanya ini ada faktor-faktor resikonya, merokok, terus pola makannya buruk gitu ya, terus haid pertamanya kurang dari 12 tahun, menopausnya setelah umur 50, melahirkannya setelah 35, nggak pernah menyusui, terus pernah mengalami operasi pada payudara, dan biasanya ada genetik. Jadi di keluarganya ada yang menderita kanker payudara. Jadi ini faktor-faktor resikonya. Nah, apa aja gejala kanker payudara? Ini yang pertama ya. Gejala kanker payudara itu bisa dikenali atau dideteksi dengan melakukan sadari atau periksa payudara sendiri. Jadi dilihat di sini bahwa ada terasa benjolan di payudara, terus kulit payudaranya mengerut seperti kulit jeruk, terus ada luka di bagian payudara yang nggak sembuh, terus keluar cairan dari puting, bedakan dengan ASI ya Bapak Ibu ya. Terus adanya cekungan atau tarikan di kulit payudara. Jadi ini adalah gejala-gejala kanker payudara. Nah, terus, selanjutnya bagaimana cara deteksinya gitu ya. Yang pertama deteksinya adalah sadari, pemeriksaan payudara sendiri. Jadi ini bisa dilakukan di rumah. Jadi untuk, ibu, untuk yang kaum perempuan gitu ya, itu bisa melakukan pemeriksaan payudara sendiri, sadari, dan yang kedua sadanis, pemeriksaan payudara klinis. Nah, ini perlu, eee, dilakukan biasanya di rumah sakit atau dilakukan oleh tenaga kesehatan. Bertujuannya untuk apa sih? Untuk menemukan adanya benjolan atau tanda-tanda lain pada payudara sedini mungkin, agar dapat dilakukan tindakan secepatnya. Sekecil apapun benjolannya yang ditemukan, segera konsultasikan ke dokter. Menunda berarti memberi kesempatan sel kankernya berkembang dan mengurangi kesempatan untuk sembuh. Nah, ini ada 7 cara Bapak Ibu untuk melakukan sadari. Saya tidak akan jelaskan secara rinci, tapi nanti saya akan berikan slide ini jadi Bapak Ibu bisa baca. Jadi kaum perempuan juga bisa mengecek ya, atau bagaimana memeriksa payudaranya sendiri. Jadi ini betul-betul ada langkah-langkahnya, dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan sampai yang ketujuh. Nah, dilakukan setiap hari ke-7 sampai 10 dihitung mulai dari hari pertama haid atau menstruasi, atau setiap bulan pada tanggal yang sama bagi yang sudah menopause atau tidak datang haid. Jadi perlu untuk memeriksakannya setiap bulan. Nah, ini bedanya, yang paling sering, tumor atau kanker. Ini bedanya ya Bapak Ibu ya. Kalau tumor, itu sel yang tumbuh tidak normal pada beberapa bagian tubuh. Dapat tumbuh jinak atau ganas dan tumbuhnya tidak dipengaruhi oleh jaringan sekitarnya. Itu tumor. Kalau kanker, istilah untuk penyakit di mana sel abnormalnya membelah, tak terkendali, dan dapat menyerang jaringan di sekitarnya. Sel-sel kanker juga dapat menyebar ke bagian tubuh lain melalui sistem peredaran darah dan kelenjar getah bening. Jadi bedanya, kalau kanker bisa menyebar ke jaringan sekitarnya dan bagian tubuh yang lain,
Kalau tumor tidak. Nah, ini pengobatannya. Eh, Kalau udah kena kanker, biasanya pengobatannya gimana? Yang pertama tindakan operasi. Jadi ini biasanya dilakukan operasi. Ada yang seluruhnya atau sebagian gitu ya. Radiasi, kemo, terus terapi hormonal, terapi target. Jadi ini pengobatan-pengobatan kanker payudara yang biasanya terjadi di Indonesia itu bagaimana gitu. Nah, ini bagaimana cara mencegah kanker payudara. Jadi bagaimana mencegahnya gitu ya. Yang pertama ini cerdik. Jadi intinya pertama perlu cek kesehatan rutin. Makanya perlu tetap melakukan sadari tiap bulan. Terus perlu cek rutin medical check up tiap 6 bulan. Terus enyakan asap rokok. Jadi mau perokok aktif ataupun pasif. Terus rajin aktivitas fisik, diet seimbang, banyak sayur, buah, serat diperhatikan. Istirahatnya cukup, kelola stres. Ini cerdik. Jadi itu pencegahan penyakit kanker payudara. Nah, terus yang selanjutnya gizi untuk kanker payudara. Ini kalau terjadi mual muntah. Jadi apa yang perlu dilakukan kalau sudah kena terus mual muntah gitu ya? Makan makanan yang kering, biskuit gitu. Hindari makanan yang berbau merangsang, jadi yang berbau tajam seperti durian dan lain-lain. Hindari makanan berlemak, gorengan, rendang, gulai karena ini memicu mual dan muntah. Makan dan minumnya pelan-pelan. Batasi cairan saat makan. Jadi nggak minum, makan, makan, minum gitu. Jadi perlu dibatasi. Terus tidak tiduran setelah makan atau tidak rebahan. Karena itu akan membuat resiko mual dan muntahnya tinggi. Oke, ini yang kalau mual muntah, kalau yang ini kehilangan nafsu makan. Bagaimana kalau kehilangan nafsu makan? Makanlah dalam porsi kecil dan sering. Terus makanan kecil, kue dapat mengenyangkan perut. Terus hindari makanan manis dan berlemak. Jadi makanan-makanan yang manis, berlemak, contohnya santan, terus martabak manis gitu ya. Nah, itu perlu dihindari. Nah, kalau terjadi perubahan rasa, makan atau minuman dengan suhu kamar atau dingin. Ya, misalnya es krim, jus gitu. Tambahkan bumbu yang sesuai untuk menambah rasa. Terus minumlah minuman segar, sari buah atau jus. Terus minumlah minuman segar, sari buah atau jus. Oke. Selanjutnya, oke. Ini kalau ada luka pada mulutnya. Biasanya itu karena sulit menelan atau mengunyah. Hindari makanan yang bumbu merangsang, pedas, terlalu asam. Terus makan makanan yang lunak dan mudah ditelan. Bubur ayam contohnya. Terus usahakan mulut tetap bersih. Nah, ini kalau mulutnya kering, punya permen karet atau sari buah, terus makanan harus dikunyah, lunak dan berkuah. Contohnya bubur gitu ya, atau sop. Ini informasi yang paling penting. Jadi kalau udah kena kanker payudara, apa sih sebenarnya ya gizinya? Makan tinggi energi, tinggi protein. Jadi perlu untuk mempercepat penyembuhannya itu perlu makan tinggi energi, tinggi protein. Dan makan makanan tinggi antioksidan. Contohnya banyak makan sayur, buah, apalagi yang semakin banyak berwarna, itu akan tinggi antioksidannya. Misalnya buah naga gitu ya. Itu warna-warna yang semakin terang akan banyak tinggi antioksidan dan itu penting untuk dikonsumsi karena bisa membantu untuk eh, pada kankernya dan mengurangi makanan yang dipanggang, digoreng, dibakar yang ada hitam-hitamnya karena itu merupakan zat karsinogenik yang bisa menyebabkan kanker. Oke. Nah, selanjutnya saya akan mau membahas masuk ke Ganoderma. Jadi ini ada penelitian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa lihat dari 4 jurnal ini itu mengatakan bahwa Ganoderma lucidum dengan kandungan beta glukannya bisa membantu menghambat pertumbuhan sel kanker payudara dan meningkatkan sel imun. Kan biasanya kalau sudah kena breast cancer, kanker payudara, biasanya sel imunnya turun. Jadi, ternyata dengan Ganoderma lucidum dapat membantu menghambat pertumbuhan sel kanker payudara dan meningkatkan sel imun.
Nah, yang selanjutnya, dengan kandungan beta glukan pada Ganoderma, dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien kanker payudara yang mendapatkan terapi kanker seperti kemo. Jadi bisa mengurangi efek samping dari terapinya. Jadi dengan bantuan Ganoderma dibarengi dengan saat kemo, samping dari terapi. Efek sampingnya apa? Mual muntah tadi itu bisa terkurangi. Nah, ini Ganoderma, ini yang ada pada Songhor, jamur yang dipakai gitu ya. Apa kandungannya? Ada adenosin, sterol, sitosan, terus ada polisakarida. Jadi adenosin ini bisa membantu sirkulasi darah, terus sterol menurunkan kolesterol, antibakteri dan hipolipidemik. Terus polisakarida itu bisa mengatur gula darah, terus bisa untuk naikin sel imun, untuk sel punca. Terus kalau lusidomida itu bisa mencegah 3 penyakit tertinggi, anti penuaan, mengatur kekebalan, pertumbuhan sel punca, dan hiperplasia tulang lunak dan keras. Terus triterpena bisa melindungi organ-organ tubuh kita dan bisa melawan kanker, infeksi, dan alergi. Oke. Nah, ini alasannya. Kenapa? Karena banyak sekali Ganoderma di pasaran. Kenapa memilihnya dari produk Swanghor? Ini sudah seringkali saya bilang bahwa yang pertama jamurnya itu berkualitas. Kenapa? Karena kita ada taman bioteknya, semuanya dipantau dengan baik, terkomputerisasi, jadi semuanya terkontrol berkualitas. Jadi eh, dari jamur yang satu sampai ke yang lain itu sama kandungannya. Terus saat masuk pabrik dengan teknologi dan peralatan yang canggih, terus proses manufakturnya berpaten eksklusif. Jadi betul-betul alatnya itu betul-betul dipantau. Nah, setelah keluar dari pabrik, menghasilkan produk, nah itu eh, ditaruh di lab, jadi diuji gitu ya. Nah, ini eksperimennya GLP internasional. Jadi lab Swanghor itu internasional. Jadi nggak hanya dipakai oleh Swanghor saja, tapi yang lain juga bisa cek di sana, cek lab di sana. Eh, Menggunakan produk dengan hewan untuk memverifikasi efektivitasnya. Jadi semua produk itu diuji, bagaimana efektivitasnya, terus bagaimana eh, untuk apa, bagusnya untuk apa itu ada. Dan yang paling penting adalah mendapatkan banyak paten internasional dan hasil klinis yang efektif. Kalau Bapak Ibu ingat produk-produk dari Songhor, contohnya Yungkian E, itu dapat paten untuk diabetes. Jadi bisa membantu untuk gula darah atau melindungi pankreasnya. Terus kalau YKC buat kanker, contoh seperti itu. Jadi memang sudah punya banyak mendapatkan paten internasional. Dan untuk mendapatkan paten internasional itu susah. Jadi semua produk Songhor itu betul-betul terjaga kualitasnya dan aman. Ini yang sering sekali ditanya, aman nggak? Aman. Karena eh, Taiwan itu sangat ketat dalam hal menjaga makanan, mengeluarkan tentang produk makanan kesehatan. Saat Taiwan mengeluarkan produk makanan kesehatan, berarti itu memang sudah terbukti aman untuk konsumen dan terbukti efektivitasnya untuk konsumen. Nah, ini pada YKB atau Yungkian B. Jadi kandungannya ada satu beta delta glukan. Fungsinya apa sih? Jadi bisa untuk stem cell, untuk menambah stem cell pada darah atau pada mesenkimal. Ini bisa meningkatkan sel darah putih, sel darah merah, trombosit, memperbaiki jaringan yang rusak atau menua, terus cedera pada organ tertentu atau operasi, infeksi berat menggunakan antibiotik. Terus apa hubungannya dengan kanker? Saat terjadi kanker, pasti banyak sekali organ-organ yang rusak. Dengan menambah stem cell itu akan membantu untuk meningkatkan fungsinya dan memperbaiki sel-sel yang rusak.
Dan biasanya akan terjadi gangguan pada sel darahnya, sistem peredaran darah. Jadi, dengan konsumsi YKB juga bisa membantu untuk meningkatkan atau memperbaiki sel-sel yang rusak juga pada sistem peredaran darahnya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat kandungannya beta delta glukan dengan konsentrasi tinggi bisa meningkatkan sel darah putih, bisa meningkatkan imun dalam waktu singkat, meningkatkan sel darah merah, membantu proses pembentukan darah, dan mengoptimalkan fungsi organ. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, itu bisa meningkatkan produksi stem cell, mengganti dan memperbaiki sel organ. Ini angka ini itu dari penelitian Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat dari 80.000 sel bertambah jadi 150.000 sel, ini pada sel punca hematopoietik dan sel punca mesenkimal dari 600.000 sel bertambah jadi 1 juta sel, itu memang ada terbukti penelitiannya dengan Jungian B, ternyata bisa naik stem cell-nya. Terus bisa cepat meningkatkan sistem imun. Pada orang kanker, sistem imunnya pasti turun drastis. Jadi, dengan Jungian B bisa meningkatkan sistem imun sehingga kemungkinan penyakit lain datang tuh akan hilang. Terus juga untuk pastinya ada konsumsi obat antibiotik ya kalau pada kanker. Nah, itu bisa dibantu dengan efek-efek sampingnya, misal flu, cacar ular, infeksi pada kemaluan, bintitan, sariawan itu juga bisa. Terus membantu pembentukan darah orang yang kurang darah. Nah, ini pendarahan terus-menerus, terus vegetarian jangka panjang terlalu kurus atau lemah biasanya karena kemo, kurus, lemak, kemoterapi gitu ya. Terus gangguan pembekuan darah di sini juga ada tulang, juga bisa pada orang yang patah tulang, terus peradangan pada sendi gitu. Dan organ-organ terluka. Jadi bisa membantu untuk meningkatkan fungsi dan mengganti sel yang sudah tua. Nah, ini buktinya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat yang di sini, itu mempercepat pertumbuhan sel darah putih, meningkatkan sistem imun, meningkatkan kemampuan sel imun untuk membedakan sel kanker. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya yang di sini ya. Jadi sebelum konsumsi Ganoderma dan sesudah konsumsi, sel darah putihnya meningkat. Nah, kalau di sini Bapak Ibu bisa lihat, ini yang sel hijau ini sel kanker warna abu sel imun. Nah, ini sebelum konsumsi Ganoderma dan ini setelah konsumsi. Jadi ternyata sel imunnya bertambah kan Bapak Ibu ya. Jadi bisa membunuh si sel kanker ini. Jadi ini penting sekali kenapa konsumsi Jungian B Ganoderma. Karena bisa membantu untuk Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi eh, sel imun mengelilingi sel kanker dan membunuhnya. Terus meningkatkan sistem imun melawan kanker. Jadi kalau Bapak Ibu bisa di sini penelitian sebelum konsumsi Ganoderma, sel kanker yang terbunuh sedikit. Nah, setelah konsumsi Ganoderma, sel kanker yang terbunuh bertambah. Jadi memang bisa membunuh sel kankernya. Terus ini juga bisa membantu pembentukan darah. Jadi bisa nambah jumlah sel darah merah, meningkatkan kadar Hb, mengobati penyakit anemia. Terus juga untuk tulang. Jadi bisa memperkuat jaringan tubuh, perawatan organ tubuh. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini tulang bisa bantu memperbaiki tulang keras, bahkan untuk yang sendi itu juga bisa memperbaiki tulang lunak atau bagian sendinya. Nah, jadi ini manfaatnya. Jadi ada yang sebagai anti kanker. Jadi bisa untuk menangkal atau bersifat sebagai anti kanker dan aman dikonsumsi oleh ibu hamil dan anak-anak. Nah, ini cara konsumsinya. Untuk jaga kesehatan konsumsinya 1 sampai 2 saset per hari. Kalau eh, biasa 3 kali 1 saset pagi, siang, dan malam. Terus untuk kasus yang lebih serius, itu biasanya dianjurkan konsumsinya 3 kali 2 saset, pagi, siang, dan malam. Konsumsinya sebelum makan untuk penyerapan yang lebih maksimal, terus aman dikonsumsi tiap hari dan jangka panjang, dan dapat disesuaikan dengan budget. Nah, ini yang maksudnya dapat disesuaikan dengan budget. Ini yang sering sekali dibilang. Jadi, yang kami sarankan itu adalah yang paling efektif. Jadi ini, Jungian B Ganoderma. Tapi saat Bapak Ibu misalnya, oh punya budgetnya terbatas, bisa ke Jungian I Ganoderma. Saat Jungian I juga masih budgetnya, oh
masih belum gitu ya ke Jungian Ganoderma. Terus bisa juga ke Johor sih. Bapak Ibu, kalau dilihat harganya yang ini lebih murah ya, tapi isinya lebih sedikit. Ini isinya 20 saset, ini isinya lebih banyak karena ini isinya kapsul. Jadi memang kalau dilihat kenapa ini lebih bagus karena memang ini produknya beda ya Bapak Ibu ya. Jadi semakin semakin ke sini itu efektivitasnya semakin tinggi. Perbedaannya gitu. Waktunya juga akan menjawab. Fungsinya juga berbeda. Kalau yang ini memang buat kanker, buat darah, terus buat tulang. Kalau ini buat eh, sistem imun, hati, buat diabetes gitu. Nah, kalau yang ini Johor Nutri Health itu sekarang udah diganti namanya Johor Nutri Tablet. Itu cuman sebagai maintenance atau menjaga kalau mau menjaga tetap sehat, nah itu bisa pakai ini. Nah, perlu kombinasikan dengan soya protein dan Jungian pollen. Jadi Bapak Ibu bisa dampingi dengan soya dan pollen. Kenapa? Untuk hasil yang lebih efektif. Kenapa diperlukan untuk orang penyakit kanker? Protein tuh perlu. Kenapa? Untuk mengatasi badannya yang lemah. Selain itu, juga untuk mempercepat penyembuhannya. Kalau Jungian pollen kenapa? Biasanya orang yang penyakit kanker akan kekurangan zat gizi. Nah, untuk melengkapi zat-zat gizi yang hilang, hilang bisa dengan Jungian pollen. Jadi dikombinasikan dengan Jungian Biganoderma, soya protein dan pollen ini akan menjadi hasilnya lebih efektif dan maksimal. Dan konsumsinya sebelum makan untuk penyerapan yang lebih maksimal. Oke, eh, ini kesaksian. Halo, selamat petang ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya sangat terima kasih kepada Double Diamond Miss Gan karena memberikan saya peluang ini untuk buat kongsi dalam Zoom ini. Thank you Miss Gan. Saya Hong, saya berasal dari Kota Kinabalu, Sabah. Pada tahun 2019, saya sudah cebur diri dalam bidang ini, bisnis Swangho. Sepanjang masa ini, saya sendiri ada konsum dan guna produk-produk Swangho juga. Tetapi siapa tahu kanker berlaku pada diri saya. Begini terjadinya. Pada tahun 2023, satu hari, saya mandi, didapati ada ketulan keras di buah dada saya. Pada masa itu saya tidak begitu ambil peduli, sebab mengapa? Dari kecil, memang di dada saya ini banyak tumbuh keroid di lapisan kulit dada. Jadi saya anggap ketulan keras itu hanya keroid saja. Saya abaikan. Selepas setengah tahun, saya rasa takut karena ketulan keras itu semakin besar dan keras. Apabila kita ketuk, dia berbunyi. Jadi saya pun ambil langkah pergi ke hospital dan jumpa dokter. Dokter cek dan buat appointment saya jumpa beberapa dokter pakar yang mengenai payudara. Berbagai jenis kajian dibuat seperti X-ray, mammogram, CT scan, dan juga ada ambil isi-isi dari ketulan keras itu untuk buat kajian. Jadi selepas kajian, dokter pakar mengesahkan bahawa saya telah menghidap payudara kanser tahap ketiga. Jadi saya ada tanya dokter, kenapa boleh jadi begitu? Adakah saya mengambil suntikan vaksin yang mengakibatkan saya menghidap penyakit kanser ini? Dokter kata tidak dinafikan, tidak dikecualikan sebab vaksin itu boleh mengaktifkan mana-mana sel dalam badan. Jadi difahamkan oleh dokter, 3 perkara ini wajib dilakukan
yaitu kemoterapi, rawatan kemoterapi, pembedahan dan rawatan radioterapi. Saya runding sama dokter, kalau boleh saya elakkan sebab saya yakin kepada produk Shuangho, saya akan mengambil banyak lingki supaya saya elak dari tiga rawatan ini. Tetapi dokter tidak mengizinkan sebab lebih rapi punya rawatan ataupun selidik dalam punya check up mau dibuat, saya harus ikut saja apa pesanan dokter. Jadi saya turuti sahajalah. Pertama mengambil kemoterapi ialah makan masa setengah tahun, satu treatment. 3 minggu buat satu kali ini kemoterapi. Pada pusingan yang kedua, rambut saya mula gugur. Rambut gugur, ada jumpa pesakit yang lain. Mereka tanya saya, macam mana keadaan kamu? Ada kamu muntah-muntah? Saya jawab tiada. Ada kamu pening? Saya jawab tiada. Jadi order makanan dari luar kah? Atau GrabFood atau Panda Food? Saya bilang tidak, saya masak sendiri. Jadi kawan itu tanyalah, kau begitu kuat, kau boleh masak sendiri? Saya bilang, ya, saya mampu masak sendiri. Jadi saya pun ada buat sharing sama dia tentang ini Lingzi, mungkin itu kasih saya kekuatan. Tetapi apabila dos pusingan ketiga radioterapi, saya jumpa lagi satu kawan lain, pesakit juga yang buat kemo. Sementara kami tunggu giliran kami jumpa dokter, dia tanya, macam mana kuku kamu tidak kupas kah? Saya cakap kuku saya tidak terkupas, cuma pecah-pecah. Jadi kerap kali saya guntinglah kuku. Saya buat lagi kongsi ini Lingzi yang produk saya makan kepada dia. Pada masa itu baru saya sadar, saya sendiri sadar bahwa saya yang ada konsum produk Shuangho, ada makan Lingzi, berbanding dengan mereka yang tiada ambil apa-apa produk pun, perbezaan dia sangat jauh. Sebab saya telah elak daripada penderitaan yang mereka alami. Seperti muntah, pening, tiada selera makan, tidak dapat tidur, badan sangat lemah, tiada kekuatan. Jadi semua itu tiada terjadi kepada saya oleh itu ubat yang kemo punya kesan sampingan. Saya tidak menderita. Dari sana saya sedar. Coba kita bayangkan, apabila saya menjalani kemoterapi, darah merah turun, darah putih pun turun. Saya punya antibody, saya punya imun dalam badan, penjagaan badan tidak ada. Mungkin orang yang sebelah batuk, saya boleh juga terjangkit batuk. Mungkin orang berasin, saya boleh jangkit juga selesma. Oleh masa itu antibodi di badan sangat rendah. Tetapi saya bersyukur karena sepanjang masa itu saya makan Ganobi. Jadi saya rasa banyak perbezaan saya di antara pesakit yang tidak makan produk sama saya yang diri saya sendiri ada konsum produk. Jadi produk apa yang saya guna? Memang kalau kita menghidap cancer, kalau dalam Shuangho kita ada produk Cancer C, tetapi memandangkan ekonomi saya tidak begitu bagus sebab saya di rumah ada satu abang lagi yang stroke. Jadi ekonomi tidak begitu baik. Kawan-kawan yang sama-sama di Shuangho mencadangkan saya ambil ini Ganobi. Jadi selama ini
saya kemo, saya ambil Ganobi sehingga kini ya masih ambil Ganobi. Jadi apabila habis treatment setengah tahun ini kemoterapi, jumpa dokter, dokter ada keterangan, satu laporan dikeluarkan bahwa ketulan keras itu dari 11 cm, dia kecut menjadi 2,3 cm sahaja, dan lembut, dia tidak keras lagi. Seperti yang kanak-kanak main guli kecil-kecil tuh, apabila saya sentuh, dia tenggelam di dalam, dia tidak timbul lagi, dia tenggelam di dalam, kecil sahaja. Jadi saya minta sama dokter, permintaan saya, bolehkah saya tidak buat pembedahan? Tetapi dokter tidak mengizinkan, sebab seksanya kita buat perawatan kemo ini, jikalau saya tengah jalan tidak buat pembedahan, kalau cancer cell lagi merebak, akan jadi teruk. Jadi dokter cadangkan wajib buat pembedahan. Jadi saya turuti sejak dokter punya kata, saya pun ready lah buat pembedahan. Ada surat saya, Miss Gan, ada surat saya masuk hospital, saya admin hospital masuk ward 5 hari bulan 11. Saya ada bulat hijau kan? Discharge note, Yuma Miss kan? 没有放到，没有放到，没有放没有放到啊。 ，sorry 啊， Oh, saya 5 hari bulan admin masuk hospital, 6 hari bulan pembedahan, 7 hari bulan saya keluar hospital pulang. Sebab selepas ini operation, selepas pembedahan, dokter ada tanya, peningkah? Saya kata tiada. Muntah? Tiada. Ada makan? Sudah makan. Ada kencing? Pergi tandas kencing? Ada. Pakai tongkat? Tidak. Jalan sendiri saja. Tiada pening, tiada jatuh. Jadi 7 hari bulan, pulang sudah. Keluar dari hospital. Selepas keluar dari hospital, rehat di rumah beberapa hari, appointment lagi jumpa dokter. Dokter ada satu laporan, perlu saya menandatangani. Dalam laporan itu, isi-isi yang pembedahan hampir 1 kilo, 1 kg punya isi, sudah bedah, ada hantar pergi makmal buat kajian. Keputusan keluar dari makmal kajian itu, isi saya zero cancer cell. Tidak ada sel cancer lagi, kosong. Jadi saya sangat bersyukur. Dan saya minta lagi sama dokter, kalau boleh saya tidak mau buat radioterapi. Dokter kata, mesti buat. Tidak ada satu boleh dikecualikan. Mesti buat ini radioterapi. Sebab banyak yang ini sel-sel cancer, mungkin dia tiny, dia kecil. Mungkin di belakang jantung, ataupun mungkin di belakang paru-paru, yang di mana X-ray tidak boleh scan atau kesan. Jadi dokter mau elakkan cancer yang kedua kali, radioterapi wajib dijalankan. Jadi saya ikut juga pesanan dokter itu membuat radioterapi. Nah, ada gambar yang menunjukkan saya buat radioterapi kulit terbakar. Ada kulit terbakar. Ini kulit terbakar, tidak boleh mandi guna sabun, tidak boleh gosok. Yang sabun yang lalui saja di lapisan kulit boleh, tapi tekan dan gosok tidak boleh. Jadi saya gunakan produk Songho ini yang tidak ada chemical, dia sangat sesuai apabila saya punya kulit luka kena radioterapi, dia kasih saya keselesaan sebab
kefahaman saya dalam produk Xuangho, dia tidak kandung chemical, tidak ada kimia atau chemical. Jadi saya sangat guna ini tanpa was-was, begitu. Dan ini rambut bukan saya potong pendek, tetapi ini rambut baru tumbuh. Baru tumbuh, dan apabila baru-baru ini saya jumpa dokter, dokter ada mengatakan dalam sel badan itu sel sehat. Kalau sel dalam badan belum sehat, tumbuh rambut, jatuh balik. Tumbuh lagi rambut, gugur dan jatuh. Dia tidak begitu tebal. Jadi ini satu bukti bahwa sel dalam badan sudah sehat. Jadi simpulannya, dibandingkan masa saya buat pembedahan, saya di Limpang di kantil atas mau buat pembedahan, yang saya pandang hanya 6 lampu yang bulat-bulat. Saya seorang, tiada teman. Tiada teman, nah. Saya berpikir, saya menghadapi maut. Saya menghadapi kematian. Kenapa saya awal hantar diri saya menghadapi kematian? Berbanding dengan hari ini, saya masih duduk di sini, kongsi dengan ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya sangat bersyukur karena produk Xuangho kasih saya kekuatan dan kerjasama dengan dokter, segala yang dituruti, mengikut dokter punya pesanan. Saya rasa sangat bersyukur karena banyak derita, saya bebas dari banyak penderitaan karena kesan sampingan yang dihadapi pada masa buat kemoterapi ataupun radioterapi. Saya rasa betapa jauh bezanya saya dibandingkan dengan pesakit yang lain. Masa saya mau keluar dari hospital, sebelah kantil saya ada satu, dia juga buat pembedahan payudara. Dia dari Kota Belut, satu daerah jauh dari Kota Kinabalu. Kami sama-sama buat pembedahan. Dia masih muntah-muntah, masih pening. Saya boleh makan. Saya macam biasa saja. Dan masa saya keluar, dia belum lagi keluar. Dia masih pening dan muntah. Jadi saya rasa begitu banyak beza dia. Dan satu lagi, dalam pikiran saya, biarpun saya dari 2019 tahun sudah kenal ini produk, sudah konsum ini produk, kenapa saya boleh dapat cancer lagi? Mungkin dari banyak sebab. Kita pun tahu ini cancer, dia banyak sebab boleh mengakibatkan. Tetapi dengan adanya produk Xuangho, saya pulih dengan lebih awal, lebih cepat. Dan kalian ibu bapak di sini, kita adalah insan biasa. Kita siapa yang tidak sakit? Sebab kita isi daging. Selalu kita menghadapi juga masalah kesehatan sini sana. Memang kita pandai sakit, tetapi kalau tidak ada ambil apa-apa produk kesehatan, berbanding dengan orang yang ada ambil produk kesehatan, konsum, tidak sama, beza. Dan kita akan pulih lebih cepat. Kita akan sembuh lebih cepat dari orang yang lain. Saya rasa hari ini saya punya kongsi sampai di sini sahaja. Terima kasih.